Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupri, saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Agama Islam. Sini saya ingin menjalankan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen mampu Pak Edi Waluyo. Sini saya ingin menyampaikan materi tentang maqasid al-syariah. Maqasid adalah terdiri dari dua kata, maqasid dan al-syariah. Maqasid merupakan bentuk jamak plural dari kata maqasid, yaitu tempat yang dituju atau maqasid, tujuan dan arah. Adapun secara terminologi, yaitu aturan-aturan telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah, hukum-hukum dan hukum-hukum amal perbuatan atau amaliyah. Kata al-syariah ini juga dapat diartikan sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Pengertian dari maqasid al-syariah ini adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkan hukum pada manusia. Ada pula unsur-unsur maqasid al-syariah, yaitu ada lima. Yang pertama, pemeliharaan agama atau muhafazah al-din. Ini semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-syari dan termasuk memelihara agama. Dan yang kedua itu pemeliharaan jiwa atau muhafazah al-nafs. Pemeliharaan jiwa upaya untuk memelihara jiwa atau diri dan berlangsungnya kehidupan manusia. Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhi makanan pokok, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga itu akal. Yang keempat itu pemeliharaan keturunan. Dan kelima pemeliharaan harta atau muhafazah al-mal. Maqasid al-syariah terdiri dari dua macam, yaitu maqasid syari. Maqasid syari ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum Allah al-syari dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Dan kedua itu maqasid mukallaf. Ini adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum, manusia atau manusia mukallaf dalam setiap kehidupan, dalam setiap hal kehidupannya, baik terkait dengan etikat, perkataan atau perbuatan. Itulah materi yang saya sampaikan tentang maqasid al-syariah. Selanjutnya materi tentang ittihad. Kata ittihad berasal dari kata berbahasa Arab, yaitu dahaja. Berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Dalam ringkasnya, ittihad ini yaitu bersungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Adapun secara terminologis, definisi ittihad ini yang dikemukakan oleh ahli usul fiqh adalah pengarahan segenap sanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan hukum-hukum syar'i. Salah satu dalil tentang ittihad ini terdapat dalam surah An-Nisa
ayat 105 yang berbunyi, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araakallah wa la taqulil khainina khasimah. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Syarat-syarat ijtihad ialah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan ijtihad. Syarat-syarat yang telah dirumuskan oleh ulama ini tujuannya agar tidak semua orang melakukan ijtihad, atau semua orang tidak mungkin melakukan ijtihad. Ijtihad ini terbagi 6 macam. Yang pertama, bidang fikih. Bidang fikih ini usaha yang sungguh-sungguh untuk menggali hukum syara dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang mendalam. Yang kedua, bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini, ijtihad ini dilakukan dalam bidang pendidikan ini seperti dalam hal-hal terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. Yang ketiga, bidang kedokteran. Ijtihad dapat dilakukan dalam kedokteran seperti dalam hal-hal yang terkait dengan keputusan medis dan etika medis. Yang keempat, bidang peradaban Islam. Ijtihad juga dilakukan dalam bidang peradaban Islam seperti dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat dan kebijakan sosial. Yang kelima, bidang hukum Islam. Ijtihad dilakukan dalam bidang hukum Islam ini yang meliputi persoalan-persoalan kekinian dan berkenaan dengan hukum-hukum syara' yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, bidang urf. Ijtihad juga dilakukan dalam bidang urf, yang berarti menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birri wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.